Selamat pagi pemirsa. Aksi pemerasan yang dilakukan aparat di Indonesia kiranya sudah sedemikian akut dan meresahkan. Kelasnya bukan lagi sekedar mempermalukan institusi, tapi sudah mempermalukan negara. Disebut begitu karena korban pemerasan adalah warga negara asing. Sungguh sebuah tamparan bagi pemerintah yang mengklaim diri tengah berusaha keras menguatkan reformasi birokrasi dan pemberantasan korupsi. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia di hari ini Senin 3 Februari 2025 dengan topik Aksi Peras Bikin Malu Negara bersama saya Leonard Samosir. Dan Anda semua para pemirsa juga bisa ikut menyatakan pendapat Anda nanti dengan menelpon nomor telepon 021 583 99 100. Pemirsa, pagi ini telah hadir bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group Abdul Kohar. Mas Kohar, selamat pagi. Selamat pagi, Bung Leo. Sehat-sehat ya, Mas? Alhamdulillah sehat. Termasuk mentalnya sehat? Ya, harus. Saya bertanya mental karena aksi peras ini bikin malu negara. Saya ingat mungkin lebih dari 10 tahun yang lalu Indonesia katanya harus revolusi mental. Tapi ternyata kelihatannya justru mental memeras ini yang kemudian juga masih tetap hidup. Bagaimana, Mas? Inilah repotnya kita menghadapi situasi di mana ketika kontinuitas itu dianggap sepele. Kontinuitas, konsistensi itu dianggap sepele. Berbagai macam program-program itu hanya digenjot di awal atau bahkan hanya muncul dalam pidato-pidato. Jargon saja. Iya, yang disebutkan tadi itu revolusi mental. Lalu kemudian anti pungli. Itu sudah sejak zaman ketika Orde Lama. Setelah kemerdekaan pemerintahan kita ada, jargon-jargon seperti itu selalu ada dan tidak berkesinambungan. Maka akan selalu muncul, selalu ada, dan itu cilakanya adalah dilakukan oleh aparat. Ini yang merepotkan kita, apalagi kalau yang diperas itu adalah warga negara asing. Ini malah doublenya. Satu itu melakukan pemerasan, dan yang kedua mempermalukan negara. Kenapa? Karena dilakukan di hadapan warga negara asing yang waktu itu mungkin sebagian masih menganggap bahwa nggak benar sih ada korupsi di Indonesia, tidak benar kalau Indonesia itu negara korup, orangnya ramah-ramah gitu kan. Nggak taunya ternyata dikonfirmasi. Belum juga selesai pengusutan kasus pemerasan warga negara Malaysia dalam menonton konser. Sekarang muncul lagi laporan keberatan dari Kedutaan Besar Tiongkok di Indonesia yang menyatakan sudah menyelesaikan ada 44 kasus. Itu disebutkan di dalam surat yang ditujukan kepada Kementerian Luar Negeri itu, ini hanya puncak gunung es. Masih banyak lagi warga Tiongkok yang diduga juga diperas di Jakarta, di Bandara Soekarno-Hatta, maksud saya, yang mereka ini tidak mau melapor karena satu, kesibukan. Kedua, takut kalau nanti dia datang lagi dipersulit. Dia dipersulit. Nah, hal-hal semacam ini apa bukan mempermalukan negara namanya? Nah, karena itu tidak ada cara lain, kita harus memutus mata rantai seperti ini. Nggak apa-apa, di mana-mana viral, di mana-mana muncul, di Bali muncul, kemudian di mana lagi misalnya, di tempat-tempat di situ ada kunjungan warga negara asing muncul. Lama-kelamaan ini akan menjadi sebuah evaluasi besar-besaran dan membentuk sebuah sistem untuk memperbaiki semuanya ini. Sekian puluh tahun yang lalu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pernah datang ke Metro TV, Mas Kohar. Dan dalam percakapan itu, Sri Mulyani mengatakan mengerti betul bahwa di dua institusi di bawah Kementerian Keuangan itu punglinya besar, korupsinya besar, sehingga yang dilakukan adalah menaikkan gajinya. Waktu itu yang disebut-sebut adalah betul, pajak dan bea cukai. Betul. Di sini kan soalnya imigrasi. Nah, pertanyaannya adalah apakah kemudian karena faktor ekonomi, gaji aparat imigrasi di Soekarno-Hatta ini kurang, sampai kemudian mereka masih memeras lagi? Ada banyak statement mengatakan begini, sebetulnya Indonesia dengan kekayaan alamnya itu cukup kok untuk menghidupi 280 juta rakyatnya. Tetapi dia tidak akan pernah cukup untuk menghidupi 280 orang yang rakus. Hanya 280 orang yang rakus bisa menghabiskan Indonesia yang mestinya bisa untuk menghidupi 280 juta. Baik, kita akan bahas itu, Mas Kohar, dan pemirsa, nilai editorial Media Indonesia untuk hari ini, Senin 3 Februari 2025, aksi peras bikin malu negara.
Aksi peras bikin malu negara. Aksi pemerasan yang dilakukan aparat di Indonesia sudah sedemikian akut dan meresahkan. Kelasnya bukan lagi sekadar mempermalukan institusi, melainkan bikin malu negara. Disebut begitu lantaran korban pemerasannya ialah warga negara asing atau WNA. Sungguh sebuah tamparan bagi pemerintah yang mengklaim sedang berusaha keras menguatkan reformasi, birokrasi, dan pemberantasan korupsi. Tamparan pertama datang beberapa waktu lalu ketika terungkap kasus dugaan pemerasan anggota kepolisian terhadap warga negara Malaysia yang datang menonton Jakarta Warehouse Project 2024 di G-Expo Kemayoran, Jakarta. Mereka, para turis Malaysia itu, diperas dengan modus ancaman tuduhan penyalahgunaan narkoba. Ujung-ujungnya mereka dimintai uang tebusan dengan nilai total hingga miliaran rupiah. Belum juga tuntas penanganan kasus tersebut di kepolisian, muncul lagi berita yang tak kalah memalukan. Kedutaan Besar Republik Rakyat Tiongkok di Indonesia belum lama ini mengirimkan surat kepada Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler Kementerian Luar Negeri Direktorat Jenderal Imigrasi, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan yang isinya menyebutkan sejumlah warga negara mereka menjadi korban pemerasan oleh petugas imigrasi Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta. Pihak Kedubes Tiongkok menjelaskan daftar kasus pemerasan yang mereka laporkan itu terjadi selama setahun terakhir, dari Februari 2024 hingga Januari 2025. Saat ini mereka mengaku telah menyelesaikan sedikitnya 44 kasus pemerasan dengan total uang sekitar 32,75 juta rupiah yang dikembalikan kepada lebih dari 60 warga negara Tiongkok. Aksi peras memeras, suap menyuap, sogok menyogok sesungguhnya telah menjadi tabiat buruk di Indonesia. Hampir semua urusan birokrasi bisa dibuat jadi mudah dan lancar apabila ada uang sogokan untuk aparat atau petugas yang mengurusnya. Pun sebaliknya, dalam kasus-kasus tertentu, aparat yang akan memeras rakyatnya dengan segudang dalih, maka dalam urusan itu sejatinya nama negara sudah buruk di mata rakyatnya sendiri. Kini, dengan adanya pemerasan terhadap WNA, bahkan Kedubes Tiongkok sampai mengirimkan surat pengaduan, mau tidak mau, kisah kebobrokan birokrasi itu kian menyebar keluar. Harga diri bangsa dicoreng di mata dunia internasional. Mereka yang selama ini mungkin hanya samar-samar mendengar tentang maraknya aksi pemerasan dan pungutan liar di Indonesia, kini seolah mendapat konfirmasi bahwa hal tersebut nyata adanya. Lalu apa hukuman bagi orang, oknum, pihak yang telah membuat negara malu semalu-malunya itu? Biar impas, jelas mesti dihukum seberat-beratnya. Kasus itu tak cukup berhenti atau dianggap sebagai pelanggaran etik atau pelanggaran administrasi semata. Mereka harus dipidana. Kita hargai langkah Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan yang langsung mencopot sejumlah petugas imigrasi Bandara Internasional Soekarno-Hatta sebagai buntut pemerasan terhadap WNA asal Tiongkok itu. Namun kita juga mengingatkan agar langkah internalisasi terhadap pelaku kasus pemerasan itu tidak dijadikan upaya institusi demi melindungi dan menjauhkan petugas dari proses pidana. Selain itu, dalam surat Kedubes Tiongkok kepada Kemenlu RI disebutkan pula bahwa 44 kasus pemerasan yang mereka laporkan itu hanyalah puncak gunung es. Mereka meyakini lebih banyak lagi warga negara Tiongkok yang diperas, tapi tidak mengajukan pengaduan karena jadwal yang ketat atau takut akan pembalasan saat masuk di masa mendatang. Karena itu, pembenahan menyeluruh harus dilakukan. Tak hanya bersih-bersih aparat lancung, tapi juga penyempurnaan sistem dan infrastruktur keimigrasian untuk menutup semua celah
yang bisa dimanfaatkan untuk terjadinya suatu pelanggaran dan kejahatan. Semua langkah itu mesti dilakukan simultan dengan segera jika negara ini tidak mau terus-menerus dipermalukan. Di bagian berikut Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda, pemirsa. Untuk saat ini tetaplah bersama kami. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @mediaindonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Terima kasih Anda masih bersama kami di Editorial Indonesia, dan saat ini kita akan mendengarkan Mas Kohar pendapat dari pemirsa Metro TV terkait dengan pemerasan ini. Kita saat ini sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Tangerang, Banten, ada Pak Wartono. Pak Wartono, selamat pagi. Pak Wartono? Halo? Pak Wartono? Kelihatannya terputus, kita nanti akan coba mendengarkan lagi. Tapi kalau Mas Kohar, sebetulnya apa yang dilakukan oleh Menteri Imigrasi ya, dengan mencopot tapi masih menyelidiki. Ya. Apakah tindakan ini kita bisa anggap cukup? Yang pertama untuk memastikan bahwa ada kepastian hukum. Ya. Lalu yang kedua itu memberikan efek jera bagi oknum-oknum. Saya bilang oknum lah karena saya tidak tahu juga ada berapa banyak petugas-petugas imigrasi yang lancung seperti ini. Dua-duanya belum cukup. Satu, secara hukum pasti bahwa ini adalah proses yang harus ditindak, tidak hanya sanksi administratif, tetapi juga harus pidana, karena ini adalah tindak pidana. Pemerasan itu kan pidana. Walaupun dilakukan oleh orang berseragam, apapun. Apalagi itu ya sebetulnya. Apalagi, ya, dia tentu saja bisa dihukumnya secara lebih berlipat. Yeah. Ingat bahwa hukuman terhadap Akil Mukhtar yang Ketua Mahkamah Konstitusi, karena waktu itu dia dianggap sebagai bagian dari penjaga konstitusi, maka hukumannya adalah hukuman yang sangat lama, 20 tahun. Yeah. Nah, kenapa? Karena dia penjaga konstitusi yang mestinya menjaga konstitusi. Sama. Nah, pelaksana, pelayan masyarakat, bukan melayani tetapi malah memeras, itu juga hukumannya harus lebih berlipat ganda. Baik, Mas Kohar, tahan dulu, kita akan mencoba mendengarkan lagi pendapat dari pemirsa Metro TV di Tangerang, Banten, ada Pak Wartono. Pak Wartono, selamat pagi. Selamat pagi, Bang Samosir. Ya, selamat pagi Pak Wartono. Bagaimana Pak? Ini ada pemerasan dan kemudian saat ini Menteri Imigrasi mencopot untuk diselidiki. Kalau menurut Anda, apakah peristiwa ini bisa memberikan efek jera bagi oknum-oknum di imigrasi yang lain yang mungkin masih ada, atau seperti apa pendapat Anda? Silakan Pak, singkat padat. Baik, Bang Samosir, Pak Kohar, saya sependapat bahwa hukum di Indonesia ini kurang memberikan efek jera terhadap pelaku-pelaku kejahatan. Jadi harusnya bukan sekedar dipecat, tindak pidananya juga ada, harus dihukum. Biar semua orang yang membuat kejahatan ini jera, kapok gitu, dan tidak lagi melakukan itu lagi. Maaf ya,
bukan saya membawa agama. Hukum Islam itu membuat orang supaya jerah. Orang mencuri, potong tangannya. Orang berbuat pembunuhan, dilakukan hukum. Tapi ya kita nggak seperti itu. Yang penting bagaimana supaya orang itu bikin kapok. Yang melihat juga kapok, semuanya itu aja satu. Jadi Indonesia hukumnya kurang banget menurut saya gitu Pak. Bikin kapok, tidak bikin kapok ya? Iya, bikin kapok dan jelas. Gitu aja. Baik. Terima kasih. Terima kasih Pak Wartono di Tangerang, Banten untuk pendapat Anda. Selamat pagi Pak. Kurang bikin efek jerak kata Pak Wartono. Makanya tadi saya bilang ada dua hal. Yang pertama hukuman tidak cukup. Yang kedua tidak cukup memberikan jera. Kenapa? Karena selalu berulang-ulang. Kita tidak pernah tegas, tidak pernah keras ya, menghukum mereka-mereka yang mestinya patut dihukum secara keras dan jelas, tegas. Inilah yang digambarkan oleh peraih Nobel, Gunnar Myrdal, orang Norwegia, yang mengatakan bahwa Indonesia itu bisa dikategorikan sebagai soft state, itu negara lembek, negara lembek itu yang disiplinnya parah, korupsinya banyak, ya itu kan pemburu rentenya banyak, pelayanannya parah gitu. Nah, hal-hal semacam ini kan potret yang mestinya stigma ini bisa dihilangkan. Ternyata malah yang terjadi apa? Stigma malah mendapatkan pembenaran karena ternyata yang meras ada di bandara internasional, bandara yang menjadi gerbang bagi masuknya Indonesia. Etalase kita ya. Etalase kita, ada penegak hukum yang kemudian memeras warga negara Malaysia misalnya karena mereka dengan cara ditakut-takuti seolah-olah nanti kalau kamu nggak ngasih uang kamu saya hukum karena membawa narkoba misalnya. Padahal dia tidak membawa narkoba sama sekali. Nah, hal-hal semacam inilah yang disebut oleh Gunnar Myrdal tadi dalam Asian Drama itu, bahwa ini adalah negara yang lembek. Nah, kita jangan sampai menjadi negara yang lembek. Kita jangan sampai menjadi soft state. Kita harus move on. Kita harus betul-betul pindah. Nah, revolusi mental itu sebetulnya ya seperti ini. Ini yang harusnya diperbaiki. Menjadikan mental dimulai dari para aparat, dimulai dari para pemimpin, benerin dulu mentalnya. Mentalnya itu harus diperbaiki dulu sehingga apa? Mental melayani lebih dikedepankan, mental memberikan kesempatan kepada orang lain yang memang berhak untuk mendapatkan kesempatan, bukan malah sebaliknya. Mas Kohar, tapi kembali saya ingin ke pertanyaan atau pernyataan awal saya. Apakah memang gajinya petugas imigrasi ini masih kurang untuk menghidupi dirinya sampai kemudian memeras atau seperti apa? Ya sebetulnya begini, kalau dikatakan kurang maka kita harus tahu level kurang itu berapa. Cukupnya di mana? Cukupnya di mana? Betapa banyak para pegawai negeri di Republik ini yang kalau kita pakai ukuran tertentu ya sebetulnya kurang. Gaji guru itu berapa? Tetapi mereka tetap melakukan pengabdian. Banyak loh prajurit-prajurit yang anggota polisi yang di luar yang mereka juga serba kekurangan tapi mereka tidak lelah dalam selalu mengabdi. Artinya bukan pada soal itu. Mungkin lebih banyak pada remunerasi memang tetap harus diperbaiki. Tetapi kalau mentalnya tidak diperbaiki, ya berapapun dinaikkan, berapapun remunerasi diberikan, tidak akan menjawab persoalan. Baik, kita harus jeda dahulu Mas Kohar dan pemirsa tetaplah bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami. Mas Kohar, apa yang kita bisa mintakan supaya kasus ini tidak terlupakan ini? Saya khawatirnya lupa kita langsung. Ya, paling penting adalah harus selalu diawasi. Kedua, ya berbagai pihak harus memastikan bahwa kasus ini harus diusut tuntas. Satu, kedua, dilakukan penyelidikan. Tiga, tidak cukup dengan sanksi administrasi. Harus diberikan sanksi pidana tegas. Karena ini sudah mempermalukan negara. Berlipat-lipat.
bagaimana kita bisa mempromosikan Indonesia sebagai sebuah negara yang bersih, sebagai sebuah negara yang ramah ya. Kalau ramah masih bisa, tetapi ternyata aparatnya hobi memeras misalnya. Kalau stigma-stigma semacam ini tidak segera diatasi dengan proses-proses sistem yang menjerakan, sampai kapanpun kita akan selalu dicap sebagai negara yang korup. Dan itulah yang mengonfirmasi kenapa nilai kita, poin indeks persepsi korupsi kita, itu selalu mandek di angka 30-an, sekarang 34. Angka yang sangat rendah dalam rentang 0 sampai 100, yang kalau anak sekolah tidak lulus. Nah, dengan cara seperti itu supaya kita bisa lulus, sistem harus diperbaiki secara penuh. Misalnya, kasih di situ tanda tidak memberikan tip, dilarang memberikan tip, misalnya. Atau bila Anda menemukan ada pemerasan, laporkan ke nomor sekian-sekian. Tempel itu dalam 3 bahasa. Bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa Mandarin, atau kalau perlu 4, bahasa Arab misalnya. Dengan begitu, ada suatu cara bahwa aparat kita bersungguh-sungguh untuk membuat hal-hal yang mempermalukan negara ini bisa hilang. Kita harap itu bisa segera dilakukan. Mas Abdul Qadir, terima kasih sudah hadir di tempat ini. Selamat pagi, Mas. Selamat pagi. Pemirsa, kita harap apa yang kita sampaikan pada pagi ini benar-benar bisa membuat para pemeras tidak ada lagi, kalau bisa, supaya negara kita tidak menjadi malu. Saya Leonard Samusi, terima kasih. Anda sudah menyimak editorial Media Indonesia pagi ini. Terus jaga kesehatan Anda, terus jaga nurani Anda. Selamat pagi, sampai jumpa. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.